Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang berbarokah ini masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu. Untuk kita bisa saling mengingatkan di dalam perjalanan ibadah kita agar senantiasa seorang hamba terus-menerus memperbaiki kualitas dari sebuah ibadah yang dia lakukan. Bukan hanya sekedar menjalankan ibadah sebagai rutinitas, akan tetapi bagaimana ibadah yang dia temui, ibadah yang dia jalani menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya bahwasanya wa ma yataqabbaluha illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima ibadah kecuali dari orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam sebuah risalahnya yaitu Al-Ushul Tsalatsa. Setelah beliau menjelaskan kepada kita semua tentang kewajiban seorang muslim yang harus dipenuhi, yang itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang setiap orang wajib menjalani kewajiban tersebut, yaitu hendaknya seseorang berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah dan bersabar atas hal-hal tersebut. Dan beliau mendatangkan sebuah dalil dari Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang begitu pendek akan tetapi punya makna yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang mereka mau mentadabburinya. Bagi orang-orang yang mereka mau mempraktekkan ayat ini di dalam kehidupannya, bahkan umur kita saja gak akan pernah mampu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena untuk tidak menjadi orang yang merugi, kita butuh terhadap yang namanya iman. Dan iman harus terus-menerus dipupuk. Iman terus-menerus harus ditumbuhkan. Begitu pula iman butuh yang namanya konsekuensi, yaitu sebuah amal soleh. Dan seseorang tidak bisa menyempurnakan dirinya sendiri, harus menyempurnakan orang lain dengan dia berdakwah kepadanya, mengajak orang lain untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beramal soleh. Kemudian yang keempat, yaitu bersabar ketika seseorang itu menuntut ilmu, bersabar di dalam beramal dan bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendatangkan perkataan Imam Bukhari rahimahullah taala. Kata beliau, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Setelah beliau mendatangkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan wa qala al-Bukhari rahimahullah taala babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan kita ketahui bahwasanya di dalam kitab Sahih Bukhari itu Imam Bukhari tidak banyak berkata-kata. Kita lihat saja di dalam kitab Imam Bukhari menunjukkan tentang fakihnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sedikit mengeluarkan perkataan-perkataan dari beliau. Fakihnya beliau itu dari mana? Dari judul. Judul itu sudah menunjukkan apa yang dipahami oleh Imam Bukhari. Makanya biasanya Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab, kemudian setelahnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang bab tersebut. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab al-ilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian beliau mendatangkan sebuah dalil, fa'lam dan ilmuillah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Kata beliau, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan beramal. Perkataan Imam Bukhari ini didatangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam bab ini ingin menjelaskan tentang apa? Ingin menjelaskan bahwasanya apa yang dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang orang-orang yang mereka tidak akan merugi, orang-orang yang mereka mempunyai kewajiban untuk berilmu, beramal, berdakwah dan sabar, itu harus dimulai dari yang namanya ilmu. Dan beliau juga ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa? Risalah ini, yaitu risalah al-usul tsalatsah ini, adalah merupakan risalah ilmu. Semuanya akan berbicara tentang masalah ilmu. Dan beliau ingin menegaskan juga kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Ilmu ini adalah merupakan sebuah fondasi di dalam kita beramal. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak? Kalau kita tidak pernah punya ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala saja menurunkan
Al-Quran untuk menjelaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ayah sabul insan ayyutroka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya manusia itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, ibadah sakarpe dewi? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang rasul untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul untuk menjelaskan kepada kita dan menerangkan kepada kita semua bagaimana kita menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Makanya di dalam Al-Qur'an perintah sholat itu mujmal, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kita sholat, Pak? Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah punya ilmu. Orang perintah di dalam Al-Qur'an itu secara global. Wa atuz zakah, begitu pula perintah untuk zakat global. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Bagaimana berbakti kita kepada orang tua? Itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan juga secara global. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita menjalankan ibadah sholat, bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah, bagaimana kita tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua kembali terhadap yang namanya ilmu. Maka perkara ilmu ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dan sangat penting sekali. Oleh karena itu disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam nuniyahnya ketika beliau mendatangkan sebuah syair, kata beliau, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fil tarkibi muttafiqani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab nuniyahnya, kebodohan, Pak, itu adalah merupakan sebuah penyakit yang sangat mematikan. Bodoh adalah merupakan sebuah penyakit yang penyakit tersebut adalah merupakan sesuatu yang mematikan, dan obatnya amroni fit tarkibi muttafiqan. Obatnya itu ada dua. Ketika apa? Ketika dikumpulkan dan ketika mereka dipertemukan. Apa itu obatnya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, nassun minal Qur'ani au min sunnatin, yaitu nas dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tabibu dzakal alimur rabbani, akan tetapi obat tersebut butuh dokter, ya kan? Butuh dokter. Bapak sakit badan, ya kan? Kemudian apa? Butuh obat. Obatnya ada di apotek. Kan nggak mungkin bapak ujuk-ujuk langsung mengatakan apa? Kalau nggak punya ilmu, saya beli obat ini, obat ini. Bisa? Nggak bisa. Paling enggak, bapak kalau nggak punya ilmu sebelumnya, bapak akan tanya ke apoteker. Mbak, Mas, obat kalau panas apa, Mas? Panasius meriang terbino. Itu mesti tanya. Kalau enggak, konsultasi sama Halodoc, apalagi sekarang dimudahkan, ya. Konsultasi, beli obat apa dan lain sebagainya. Itu untuk obat dohir, Pak. Untuk obat dohir saja kita butuh obat, tapi untuk beli obat kita butuh terhadap yang namanya apa? Yang bisa meresepkan obat tersebut. Begitu pula sakit kebodohan ini. Yang namanya sakit kebodohan itu ada obatnya. Obatnya sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Tapi harus ada dokternya. Siapa dokternya? Al-alimur rabbani. Mereka adalah al-alim ar-rabbani, yang mereka adalah merupakan apa? Warathatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama,
Sesungguhnya para anbiya itu nggak pernah mewariskan dinar dan dirham. Walakin warathul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah apa? Mengambil bagian yang begitu banyak. Ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengobati orang-orang yang bodoh ini. Kemudian ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika kita tahu bahwasanya kebodohan itu adalah merupakan sebuah penyakit yang mematikan, maka seseorang itu harus betul-betul apa? Terhindar dari yang namanya penyakit tersebut. Dengan apa? Ya dengan seseorang itu banyak belajar. Belajar dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk kita pelajari. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran diturunkan sama Allah itu untuk apa, Pak? Liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabburi supaya kita punya ilmu. Al-Quran itu menjelaskan tentang Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan Al-Quran itu isinya pertama menjelaskan tentang Allah, berbicara tentang nama Allah, membicarakan tentang sifat Allah, membicarakan tentang perbuatannya Allah, kemudian membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang hukum, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kalau kita sudah tahu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, isi dari Al-Quran tersebut kisah yang dikisahkan, Pak, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu yang dikisahkan sama Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, para anbiya, orang-orang soleh, yang menyekutukan Allah, yang ingkar kepada Allah, diceritakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang apa? Balasan, Pak. Balasan tentang apa? Balasan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan balasan orang-orang yang apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wa anzalna ilaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, Pak. Makanya sampai ada orang datang kepada seorang ulama, katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Iya, betul, Al-Quran itu menjelaskan sesuatu. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana cara bercocok tanam. Menjelaskan enggak? Iya. Mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disuruh tanya sama Al-Quran kepada ahlinya kalau nggak tahu. Disuruh bertanya. Berarti menunjukkan apa? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalau itu tidak diceritakan oleh Al-Quran, maka apa? Silahkan tanya kepada ahlinya. Al-Quran yang memerintahkan. Al-Quran yang memerintahkan. Oleh karena itu apa? Sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita hendaknya berilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Jangan sampai kita itu subhanallah, Pak. Kita itu terkadang itu tidak punya ilmu, tapi apa? Semuanya ikut komentar. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan seperti ini, Pak. Ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan seperti ini, kita lihat di televisi, ya, di acara-acara, gitu. Orang-orang yang mereka nggak pernah belajar agama, ya kan? Yang biasanya mereka, masya Allah, begitu brutal di dalam kehidupan sehari-hari, mereka ngomong tentang agama. Dan mereka selalu mengatakan apa? Kalau menurut saya, siapa mereka? Sehingga mereka begitu mudahnya mengatakan kalau menurut saya. Padahal apa? Padahal mereka nggak pernah belajar namanya menuntut ilmu. Makanya hati-hati ketika kita berbicara tentang agama, kalau kita nggak punya ilmunya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dosa dari yang paling kecil, Pak, hingga akhirnya mulai yang besar, yang besar, yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Al-fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma, dosa, wal baghya, melampaui batas. Bighairi al-haqqi wa an tusyriku billah, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? An taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah tapi kau enggak punya ilmunya. Ini dosa paling besar, Pak. Kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan kita berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak punya ilmunya. Hati-hati. Hati-hati dari kita terjatuh di dalam hal-hal yang seperti ini. Apalagi kita sudah berpenampilan, masya Allah, kelihatan mungkin di sekitaran kita kelihatan adalah orang yang agamis. Terkadang orang, itu lebih agamis daripada kita. Yuk tanya kepada beliau. Kadang maaf Pak, karena kita sudah terlanjur modeli agamis, kadang gak enakan gitu. Ditekoi, gimana hukumnya kayak gini? Masya Allah, ya kayak gini dijawab gitu loh, bla 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 bla, panjang kali lebar. Padahal mungkin dia nggak tahu tentang ilmunya tersebut. Apakah kita lebih pintar daripada Imam Malik? Apakah kita lebih pintar dari para ulama? Ketika mereka ragu saja untuk menjawab sebuah pertanyaan, apa yang mereka jawab? Allahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala mengatakan apa? Allahu a'lam nisful ilm. Allahu a'lam itu setengah dari ilmu. Kalau Allahu a'lam itu nisful ilm, Allahu a'lam kamilul ilm. Itu sempurna dari sebuah ilmu. Kalau kita ditanya dan kita ragu-ragu tentang hukum sesuatu, kita ditanya dan kita subhanallah gak paham tentang hal tersebut, apa sih sulitnya kita untuk kita mengucapkan Allahu a'lam bishawab? Kita mengucapkan Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu, dan begitu banyak. Saya sendiri menyaksikan, subhanallah, setelah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ketika saya masih di Madinah, ketika beliau banyak ditanya, karena beliau buka pertanyaan fatwa, dan ketika ditanya, begitu mudahnya beliau untuk mengucapkan Allahu a'lam la adri. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Itu sekelas Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang beliau, maaf, ngajar kitab sunan itu Pak, sudah nggak pakai kitab Pak. Syekh Abdul Muhsin itu kalau hijab kutubus sunan, kutubus sittah, ya kan? Itu sudah nggak pakai kitab. Muridnya suruh baca, beliau koreksi. Ini salah, disyarah sama beliau. Itu seperti itu. Tetapi ketika banyak pertanyaan datang kepada beliau nggak segan-segan untuk mengatakan Allahu a'lam la adri. Saya nggak tahu. Allahu a'lam. Kenapa? Takut Pak. Al-qaul bila ilmu. Berkata tanpa ilmu. Sekarang subhanallah, buka majelis fatwa. Ya. Sekarang kan majelis fatwa begitu banyak. Gitu. Apa saja dijawab. Gitu. Dikira majelis fatwa itu nggak ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang itu ragu, kalau seseorang itu tidak tahu, sudah katakan Allahu a'lam bishawab. Jangan apa? Jangan ngarang-ngarang Pak. Jangan kira-kira. Karena perkataan membicarakan tentang hukum Allah, membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Bukan sesuatu yang mudah. Tapi apa? Ini sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang sangat berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang mungkin banyak sekali teman-teman di masjid ini sering tanya kan, Ustaz Beduri kenapa sih nggak pernah buka pertanyaan? Dan itu
Habis kajian ditutup. Bukan saya nggak mau buka pertanyaan, karena saya tahu kalau Bapak mau bertanya, silahkan bertanya secara langsung. Karena apa? Karena jawaban saya akan menilai dari per orangnya. Karena setiap orang berbeda-beda, saya akan menghukuminya. Karena sekarang orang bertanya, meskipun pertanyaannya secara umum, kondisinya yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ya apa enggak? Sangat berbeda. Ustaz, saya nggak puasa Ustaz. Seumpamanya bertanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena saya safar gini. Ketika saya menjawab secara umum, dipahami sama orang lain. Padahal keadaannya satu dengan yang lain berbeda. Akhirnya diamalkan dengan yang lain. Ini yang namanya apa? Yang namanya pertanyaan di depan umum. Makanya saya sering apa? Kalau mau bertanya, monggo silahkan. Saya bisa, ya saya akan jawab. Dan kalau saya nggak bisa, ya saya akan tanyakan. Saya nggak mampu untuk menjawabnya. Bahkan kalau Bapak bisa tanya sama Pak Rudi yang paling sering tanya sama saya. Pak Rudi kadang kalau sering tanya kepada saya dari chat, nggak saya bales, sampai apa? Sampai datang ke saya. Saya katakan, saya nggak bisa menjawab. Saya harus tahu betul orangnya, tahu kondisinya, betul-betul saya harus mendetail tahu tentang orang penanya tersebut. Supaya apa? Supaya saya bisa menghukumi. Supaya saya bisa menempatkan jawaban. Karena apa? Jawaban yang saya berikan itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang mudah, ikhwan. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala mendatangkan sebuah bab, babul ilmi qabla al-qaul. Al-ilmu qabla al-qaul. Sebelum kita ngomong itu harus kita apa? Ilmunya harus matang dulu. Harus kita punya keyakinan. Harus kita punya ilmu dan keyakinan sehingga kita bisa mengucapkan. Begitu pula apa? Babul ilmi qabla al-amal. Ilmu sebelum kita beramal. Kalau kita mau mengamalkan sebuah amalan, maka apa? Ya kita harus punya ilmunya terlebih dahulu. Kita mau mengamalkan puasa, kita harus punya ilmu tentang puasa tersebut. Alhamdulillah, sekarang banyak yang mengajarkan ilmu tentang puasa secara hukumnya, bagaimana cara masuk bulan Ramadan, pembatal-pembatal puasa, ya kan? Penyempurna puasa apa saja, berkaitan dengan masalah fidyah, berkaitan dengan masalah sholat tarawih, berkaitan dengan masalah sholatul id. Alhamdulillah diajarkan. Sebelum kita mau masuki bulan Ramadan, ya kita belajar terlebih dahulu. Begitu pula ketika kita mau beramal, kita mau sholat, ya kita harus apa? Punya ilmunya terlebih dahulu. Begitu pula di dalam banyak hal-hal ahkamul janaiz. Orang ngurusi jenazah, jangan sembarangan ngurusi jenazah. Kenapa? Harus ada ilmunya dulu. Ketika seseorang mau ngurusi jenazah, harus dipastikan orang yang ngurusi ini punya ilmu atau enggak. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu seperti halnya orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro itu apa? Mereka itu lemah di dalam masalah ilmu, tapi pengennya apa? Amal terus. Kenapa? Ini kan bagus Ustaz. Ini kan apik. Makanya apa? Terus-terusan beramal. Akhirnya apa? Dolim. Akhirnya tersesat. Kenapa? Karena saking semangatnya terhadap yang namanya amal, pengennya terus berbuat kebaikan, niat baik bagus. Tapi apa? Harus disertai terhadap yang namanya ilmu tersebut. Harus disertai dengan yang namanya ilmu. Oleh karena itu, beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Kemudian beliau mendatangkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, masuk ke dalam ayat ini ya kepada umatnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, untuk menuntut ilmu, Pak. Kita diperintahkan sama Allah. Makanya kita nanti salah satu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita apa? An ilmihi. Tentang ilmunya kan, Pak? Manusia itu gak akan pernah bergeser kakinya sampai ditanya an umrihi, an syababihi, an ilmihi, tentang ilmunya. Kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Kita menuntut ilmu atau enggak? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Apa yang pertama kali bagi kita wajib untuk mengilmui? Annahu la ilaha illallah. Wajib bagi kita untuk kita mengetahui tentang Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
ketika memerintahkan kita untuk mengilmui, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan untuk kita punya ilmu tersebut. Salah satunya apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dipertontonkan kepada kita ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu dipertontonkan, kita diturunkan ayat syariah, ayat kauniyah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ufuk timur, ufuk barat, semua dipertontonkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim, bahkan pada diri kita sendiri ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa itu semua? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Goyahnya hatta di situ, goyahnya tujuannya untuk apa? Yatabayyana lahum annahul haq. Sampai betul-betul menjadi jelas, kenal siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan yang maha. Itu tujuannya. Tujuannya Allah menciptakan langit, bumi, ya. Matahari diperjalankan dari timur ke barat, bulan diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala fi falakin yasbahun. Kemudian apa? Kemudian alam semua diatur sebegini rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu apa? Supaya kita fa'lam, supaya kita mengilmui, Pak, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena kalau kita sudah tahu bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, akhirnya apa? Kita bisa tunduk sama Allah. Kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghambakan diri, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau diri kita adalah seorang hamba yang harus betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ini amal. Kalau kita sudah tahu, mengilmui qaul la ilaha illallah. Meskipun la ilaha illallah bukan hanya sekedar tahu, ada konsekuensinya, amal. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosamu. Ini adalah merupakan sebuah amal. Maka kata beliau, Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayat tersebut, mulailah dengan ilmu sebelum apa? Sebelum berkata dan beramal. Ini qali wa qadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Makanya kita lihat di dalam perjalanan sejarah ada orang kaya yang betul-betul dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang kaya yang betul-betul dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, Pak? Sulaiman, iya kan? Tapi dimuliakan dengan ilmunya atau dimuliakan dengan kekayaannya, Pak? Dengan ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa fahamna Sulaiman. Kami beri pemahaman Sulaiman. Dan diberi apa? Wa 'allamnahu mantiqat thair. Dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memahami perkataan burung, perkataan semut, perkataan hewan-hewan. Dia punya ilmu. Dalam ilmu sejarah sejak zaman dahulu, orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang yang punya ilmu. Maka sangat merugi kita ketika kita berada di dunia ini dan kita mencari sebuah kemuliaan, tapi kita cari kemuliaan itu dengan hartanya, Pak. Orang kalau mencari kemuliaan dengan harta entek, dihormati, Pak. Wis entek, Pak. Ketika Masya Allah, ketika hartanya melimpah, uang salaman cium-cium sampai 10 kali. Bangkrut sesok, tidak didelok, Pak. Tidak dilihat lagi, siapa kamu? Dulu kamu kaya, sekarang harus kere, tidak butuh saya sama kamu, dibuang. Begitu pula orang yang mau mencari kemuliaan dengan jabatan. Oh, masih menjabat, Masya Allah. Semua orang mendekat, jabatannya habis, ya tidak ada. Tapi kalau orang mau mencari kemuliaan dengan ilmu, maka apa? Maka dia akan mulia selama-lamanya, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmunya itu ada pada dirinya. Makanya kalau bahasanya orang saya apa? Value ya. Value-nya itu ada pada dirinya, bahasanya orang sekarang, Pak.
Gitu. Value-nya itu ada pada dirinya, punya nilai dirinya. Ketika dia jalan sendiri, ya dia tetap ahlul ilm. Dia kumpul sama orang banyak, dia tetap ahlul ilm. Dia dihormati, dia tetap ahlul ilm. Dia ketika direndahkan, dia posisinya juga ahlul ilm. Dia nggak merasa direndahkan, karena dia paham hakikat dirinya siapa. Itulah ahlul ilm. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para a'imah yang lain, coba kita lihat. Mereka sudah meninggal, tapi namanya sering kita apa? Sebut. Ketika kita menyebutkan nama-nama mereka, kita sering mendoakan. Kita sering mendoakan mereka. Rahimahullah. Ya kan? Itu sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada pembawa ilmu. Coba wong sugih. Wong sugih meninggal. Sudah lama. Habis itu apa? Disebutkan namanya. Pernah kita doakan? Enggak. Ya wis selesai gitu saja. Gitu. Dan tidak dikenal. Kalau orang kayak begitu pula orang yang punya jabatan. Orang yang punya jabatan ketika meninggal, ya wis sudah disebutkan gitu saja. Tetapi ketika para ulama, para pembawa ilmu, mereka meninggal, maka mereka hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal pun tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita, harusnya waktu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus banyak-banyak digunakan untuk menuntut ilmu. Disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd. Disebutkan dari Abi Darda, beliau mengatakan apa? Ya habada naumul aqyasi wa iftaruhum. Kaifa yaqbiluna sahul haqqa wa sawmahum. Walidithqali dzarratin ma'a birrin wa yaqinin a'dhamu indallahi min amsalil jabali ibadatan minal muqtarrin. Ini yang dikatakan oleh Abu Darda. Perbedaan antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu, Pak. Makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama, Pak, orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Beda. Itu pertanyaan dari Allah yang perlu apa? Yang tidak perlu jawaban. Karena apa? Karena sudah betul-betul berbeda. Makanya disebutkan oleh Abu Darda, ya habada, begitu nikmatnya. Nikmatnya apa? Naumul aqyasi wa iftaruhum. Tidurnya orang pintar, orang berilmu, sama gak puasanya orang berilmu. Ya? Maaf. Tidurnya orang berilmu sama gak berpuasanya orang berilmu. Dia sudah tidur, orang berilmu, dia tidur, kemudian dia gak berpuasa. Berbeda dengan apa? Orang yang bodoh, orang yang gak punya ilmu. Kata beliau, kaifa yaqbiluna sahral haqqa wa sawmahum. Bagaimana orang-orang itu tertipu dengan apa? Gak tidur malamnya orang bodoh sama puasanya orang bodoh. Yang punya ilmu dia gak puasa, ya kan? Kemudian yang punya ilmu dia juga tidur malam. Sedangkan yang gak punya ilmu dia bangun malam, ya kan? Kemudian apa? Kemudian dia juga puasa di siang hari. Tapi apa? Kata beliau, walidithqali dzarratin ma'a birrin, sebesar biji sawi bersama kebaikan dan keyakinan orang berilmu, itu apa? A'dhamu indallah, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala min amthalil jibadati ibadatan minal muqtarin, daripada ibadahnya orang sak bodoh tapi bodoh, Pak. Makanya yang ditakuti sama setan itu kan bukan ahlul ibadah. Orang kalau rajin ibadah terus, setan itu nggak takut. Ada 100 ahli ibadah, setan itu tidak mudi, biasa bagi setan. Tapi ada satu orang berilmu, setan bisa takdir. Kenapa? Ahlul ilmu ini selalu baca bagaimana setan itu mau apa? Datang kepada manusia. Oh, setan lewat sini. Ahlul ilmu apa? Ditutup pintunya. Oh, setan lewat sini, ditutup pintunya. Oh, setan lewat sini, ditutup pintunya. Itu ahlul ilmu. Makanya disebutkan bahwasanya apa? Ahlul ilm itu mengetahui fitnah sebelum terjadinya fitnah. Kalau orang awam tahu fitnah ya setelah terjadi fitnah. Makanya kalau ada orang membawa ilmu kok ngerti fitnah setelah terjadinya fitnah, maka sesungguhnya dia bukan membawa ilmu, tapi apa? Sesungguhnya dia adalah merupakan sama seperti halnya orang-orang biasa, yaitu orang awamnya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga
sedikit faedah yang bisa kita ambil di kesempatan sore yang berbarokah ini, menjadikan kita semakin punya himmah, punya hamasah, punya keinginan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala diisi dengan perjalanan ilmu. Karena tidak ada sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba kecuali apa? Kecuali mereka adalah orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan ilmu. Jangan punya alasan, Ustaz saya sudah tua Ustaz. Biarkan anak-anak saja yang apa? Yang belajar. Ingat para salafus saleh dahulu Pak. Mereka bisa menjadi ahlul ilm. Pasti ya Bapak lihat sejarah-sejarah mereka. Pasti kalau nggak bapaknya, kakeknya, mereka juga adalah orang pembawa ilmu. Kalau bapak-bapak menuntut ilmu sekarang, mau belajar sekarang, bukan permasalahannya saya, bukan bapak-bapak yang mau jadi ustadz, bukan bapak-bapak yang mau menjadi ulama, enggak. Tapi bapak-bapak itu mengambil sebab, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu karena jujurnya Bapak, jujurnya kita di dalam perjalanan ilmu ini, meskipun kita tidak menjadi seorang pembawa ilmu yang betul-betul rasikhin, yang kuat di dalam membawa ilmu, paling tidak ada cucu kita yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kita yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Atau ada cicit kita yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang harus memulai? Kita yang harus mulai dalam perjalanan ilmu tersebut. Kalau kita nggak mulai, terus kita nunggu anak kita. Ya kalau anak kita punya pemahaman kuat di dalam perjalanan ilmu. Kalau enggak, anak kita juga akan mengatakan, nanti anakku juga yang akan memulai perjalanan ilmu. Maka apa? Mulailah dengan perjalanan ilmu. Mulai dalam menuntut ilmu. Mulai bagaimana kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih di dalam perjalanan ilmu ini. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil faedah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Insyaallah masih ada waktu kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya orang shaim terutama di akhir-akhir menjelang buka puasa adalah merupakan doa yang mustajabah. Gunakan kesempatan yang baik ini untuk kita berdoa, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat kita, dan jangan lupa doakan pemerintah kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik kepada pemimpin kita, agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada pemimpin kita teman-teman yang baik yang menunjukkan kepada kesolehan dan kemakmuran rakyatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.